Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Kang Oman dari akun Haris Fahriza. Salam tentang nanya Prof. Apa ada perbedaan kedudukan antara Nur Zat dengan Nur Muhammad dalam konsep Al-Quran? Ini. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Haris Fahriza. Haris Fahriza. Setidaknya di dalam Ithaf Al-Zaki itu tidak dibahas konsep tentang Nur Zat, Nur Muhammad. Bahkan Nur Muhammad juga tidak secara spesifik dibahas. Nah, tetapi secara keseluruhan tentu kita tahu yang disebut dengan konsep Nur Muhammad itu kaitannya dengan martabat 7 juga gitu ya. Nah, karena ini adalah penjelasan tentang kitab ini, ada penjelasan tentang martabat 7 yang ada di dalam At-Tuhfah Al-Mursalah karangan Al-Burhanpuri, maka dengan sendirinya sesungguhnya terkait dengan konsep Nur Muhammad. Barangkali di dalam karya-karya Al-Quran yang lain kita akan bisa menemukan secara khusus pembahasan tentang Nur Muhammadnya. Kalau di sini memang fokus bagaimana untuk mengargue, memberikan argumen tentang wujud mutlak supaya tidak ada salah paham tentang wahdatul wujud. Saya kira kalau dengan tadi wujud Nur, yang satu Nur Muhammad, yang satu apa? Nur Zat ya. Nur Zat ya. Saya kira tentu saja beda. Karena zat yang di situ yang dimaksud tentu bukan yang Nur Muhammad ya. Nah, tetapi saya ingin batasi bahwa dalam Ithaf Al-Zaki hal itu tidak dibahas. Ada lagi dari akun Zubair Ahmad, Pak Zubair. Ya. Beliau menyatakan setuju banget dengan Al-Qurani, menolak istilah wahdatul wujud, hulul, dan ittihad. Beliau gunakan istilah tauhidul wujud. Sebab kata guru saya, gak ada sufi yang menganut 3 istilah tersebut. Hanya komentator atau pengkaji yang tidak pernah mengalami pengalaman para sufi yang membuat terma tersebut dan menisbatkan kepada sufi. Ini tuh Pak. Terima kasih banyak Kang Zubair. Ya, saya sangat senang sekali Kang Zubair memberikan perspektif ya, karena Kang Zubair ini selain secara teoritis juga mempelajari, beliau juga seorang salik. Terima kasih banyak Kang Zubair. Jadi kalau saya gitu ya, sebetulnya tidak menjumpai penjelasan penolakan terhadap wahdatul wujudnya. Jadi penolakan yang jelasnya terhadap hulul dan ittihad. Yang ditolaknya itu adalah wahdatul wujudil mutlak gitu. Yang tadi mengutip Ibnu Sina. Sebetulnya tidak ada penjelasan yang menolak bahwa kalau begitu wahdatul wujud itu adalah misalnya mamnu atau batil, itu tidak juga Kang Zubair. Ya, saya lebih jelas sebetulnya ketika membaca karya muridnya, yaitu Syekh Abdul Rabb Singkal di dalam Tanbih Al-Masyi. Nanti ya mudah-mudahan bisa kita. Tapi poin saya adalah bahwa ini wilayah perdebatan, tafsir. Saya setuju bahwa kalaupun ada yang mengatakan tidak ada yang mengalami hulul dan ittihad itu, sesungguhnya itu hanya teoritisasi saja. Itu juga harus kita hargai begitu ya. Nah, tetapi kan nyatanya memang seperti At-Taftazani, kan beliau juga ulama abad pertengahan. Kemudian para ulama lain yang juga banyak lah begitu ya, memang menisbahkan istilah-istilah ini. Walaupun mungkin tadi seperti Kang Zubair bilang, ya yang bersangkutannya sendiri termasuk Ibnu Arabi kan memang tidak mengucapkan wahdatul wujud kan. Itu kan tafsir, khusus untuk wahdatul wujud itu memang sudah banyak dijelaskan, itu tafsir dari murid-muridnya yang menisbahkan wahdatul wujud. Nah, ini Al-Qurani ini sebetulnya seorang penafsir
penafsir wahdatul wujud, tapi yang dimaksud wahdahnya itu kesatuan wujudnya, bukan berarti ada dua wujud. Nah itu yang harus hati-hati banget dipahami dari Al-Qurani memang. Tafsir wahdatul wujudnya itu tauhidul wujud. Mungkin saya setujulah dengan Kang Zuber, mulai sekarang kita populerkan tauhidul wujud. Hatur nuhun Kang Zuber. Ada lagi pertanyaan dari Atung Oman. Apakah perbedaan pendapat di kalangan ulama tasawuf sama seperti ulama fikih sehingga melahirkan madhab? Apakah sama? Ya, jadi gini. Saya kira tasawuf, fikih itu adalah gambaran bahwa agama itu, pokok-pokok agama ketika sudah ditafsirkan, sudah dijelaskan oleh banyak para ulama, selalu akan berbeda. Khilafiyah, ijtihadiyah itu selalu berbeda. Baik aspek fikih, aspek tasawuf, aspek politik. Kan fikih-fikih siasah atau hukum-hukum kerajaan, termasuk soal khilafah, itu kan juga menimbulkan karya yang luar biasa banyak. Ulama saling berdebat kan. Nah jadi saya kira ini pertanyaan dari saudara Atung, biasanya hadir di sini dari lingkar filologi Ciputat dan juga dari masyarakat pernaskahan Nusantara ya, aktivis asosiasi pencinta manuskrip nih. Ini saya kira dalam hal khilafiyahnya sama karena sudah menyangkut tafsir. Jangan lupa di dalam agama itu kalau yang pokok agama itu yang ada sesuatu ajaran di dalam agama itu yang tidak akan berubah karena zaman. Tidak akan berubah karena tempat, tidak akan berubah. Mau di Indonesia, mau di Arab, mau di Mesir, mau di Afrika, dimanapun. Kalau yang pokok agama, syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa gitu ya, haji, itu tidak akan berubah ajarannya. Ajaran pokoknya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kiamat, kepada takdir dan seterusnya, rukun Islam, rukun iman, itu tidak akan berubah. Tetapi kalau sudah menyangkut tafsirnya, kita harus menerima kenyataan bahwa masing-masing orang itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami secara berbeda-beda. Nah, tasawuf itu mengajarkan keragaman itu. Itu mengapa jangan merasa mutlak, merasa benar. Pandangan saya yang paling benar nih, yang tidak hulul, yang tidak ittihad, yang tidak wahdatul wujud misalnya, yang itu semuanya sesat, keliru. Itu sebaiknya tidak begitu ya. Jadi kita meyakini keragaman tafsir yang ada. Terima kasih, Mas Atung. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ada dari akun Asep Rifki Fuad. Nih, Kang Asep biasanya orang Sunda ini. Apakah konsep wujud hakiki Al-Ghazali sama dengan konsep wujud aini dari Ibnu Arabi? Nah, itu yang ditanyakan. Ibnu Arabi, Al-Qurani gitu ya. Jadi kalau kita memahami peta dari para sufi itu, Al-Ghazali itu kan termasuk ulama sufi yang lebih menekankan pada apa yang disebut dengan belakangan, terutama di dalam Ihya-nya gitu ya, yang menekankan pada konsep tasawuf yang amali, bagaimana mempraktekkan Islam, fikih dari perspektif spiritual, begitu. Itu bedanya, tidak banyak kefalsafinya. Walaupun sebelumnya tentu saja kita tahu juga kan Al-Ghazali seorang filsuf, jelas filsuf besar. Dia juga mengkritik filsafat, dia juga seorang filsuf gitu. Saya kira kita punya ngaji Ihya yang hebat dari Gus Ulil, jadi nanti boleh ditanyakan ke Gus Ulil yang lebih lengkapnya. Tapi kalau dalam konteks tasawuf yang sedang saya bahas, nanti itu bisa kelihatan bahwa
Al-Qurani itu mengutip juga Al-Ghazali, mengutip Al-Qushairi, mengutip Al-Junaid, Imam Junaid begitu ya. Jadi bahkan Ibnu Taimiyah juga dikutip begitu. Itu dikumpulkan, dihimpun, kemudian dicari sintesanya menjadi pemikiran-pemikiran yang lebih menekankan al-jam'u, kompromistis gitu ya. Baik, ada lagi? Oh, ada lagi. Silakan, Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ilham. Jadi mendengar pemaparan tentang topik kali ini, jadi saya teringat satu tesis dari Kang Undang Ahmad Darsa. Beliau membahas sebuah teks Sunda kuno, judulnya Sang Hyang Hayu. Sang Hyang Hayu. Hayu. Iya. Itu teksnya dari sekitar abad 15 atau 16. Di situ ada 11 wujud, 11 sifat ketuhanan ya, yang diungkapkan dalam bahasa Jawa kuno. Tapi ini dalam suasana teologi Sunda sebetulnya. Sedikit saya bisa bacakan. Salah satunya adalah tentang Aduaya. Aduaya ngarannya kena sinangguh tunggal apan ro ngaran ika yang hana kawuhan sira tunggal. Jadi artinya Aduaya artinya tidak dapat dianggap tunggal, sebab itu artinya dua. Sementara ada yang mengetahui dia tunggal. Ini bersinggungan sebetulnya. Ya. Jadi ada yang menganggap itu dua, tapi sebetulnya dia tunggal. Itu abad keberapa ya? Ini abad ke-15, 1400-an. Abad ke-15. 1500-an. Teksnya Sunda kuno ya. Sunda kuno, betul. Ini menarik sekali. Jadi konsep tunggal itu untuk di Sunda kuno juga memang sudah ada seperti itu. Ya, mungkin bisa ditanggapi. Ini bukan pertanyaan. Ya, ini sangat penting sekali. Terima kasih Kang Ilham. Kang Ilham menjelaskan bahwa dalam tradisi manuskrip Sunda kuno itu konsep tunggal, jadi dua tetapi satu, itu juga banyak sudah ditemukan dan syukurnya sudah diteliti juga ya oleh guru kita Kang Undang Darsa dari Unpad ya, Filolog Sunda. Ini guru kita untuk yang Filolog Sunda antara lain. Saya kira tanggapan saya tidak heran sih sebetulnya. Karena apa? Karena dari segi agama bukan hanya dari tradisi Islam saja konsep ini. Dalam tradisi agama lain juga kalau sudah spiritualitas itu ada kemiripan, ada kesamaan. Itu mengapa ada sebagian yang menganggap di dalam tradisi Islam juga bahwa hulul dan ittihad itu tidak berasal dari Islam. Makanya ada juga yang akhirnya menolaknya, kan begitu ya. Banyak, saya juga membaca kok itu literatur yang menolaknya, sama sekali menolak itu sesat dan seterusnya, itu biasa begitu. Nah, tetapi kan kita ngambil clue-nya ya, titik temu dan poin pentingnya, pesan moralnya bahwa soal kedekatan hamba dengan Tuhan itu sesungguhnya kebutuhan manusia sepanjang zaman. Gitu. Sehingga manusia yang mencari kebenaran, mencari penjelasan-penjelasan bagaimana sih hubungan ontologis antara dirinya dengan sesuatu yang dianggap besar di luar dirinya. Itu yang disebut spiritualitas kan. Nah, oleh karenanya dituliskanlah di dalam berbagai sumber termasuk Sunda kuno tadi itu. Nah, ini PR buat kita saya kira ya Kang Ilham ya. Kita tahu bahwa di PPIM, UIN Jakarta, kerjasama dengan Hamburg di Jerman itu kan ada program DRIMSI juga nih. DRIMSI itu Digital Repository of Endangered Manuscript and of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia, itu mencoba menyelamatkan manuskrip dari Asia Tenggara loh, yang sangat beragam. Artinya apa? Indonesia sudah jelas beragam, ada Sundanya, ada Jawa, ada Arab, ada Melayu, ada Bugis, macam-macam, ditambah dengan Asia Tenggara yang berbahasa Vietnam, yang berbahasa Laos, berbahasa apa lagi? Thailand begitu ya. Itu semuanya itu kita online kan. Jadi silahkan yang bisa baca bahasa Thailand, yang bisa bahasa Laos, itu kita sediakan. Karena yang kita lakukan itu sebetulnya menjembatani. Ini kok jadi iklan ya? Kok saya jadi cerita
Ya pokoknya sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa kita punya banyak sumber primer tertulis. Ngariksa adalah salah satu cara untuk memeliharanya. Sebetulnya itu sih poinnya. Ada lagi? Ada. Wah, masih ada 5 menit, boleh. Ya. Dari Kamaruzzaman Mustamam. Wah, ya. Apakah pemikiran Al-Qurani ini juga berkembang di Aceh dalam karya Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Abdul Rauf Singgili? Ya, terima kasih Pak Kamar, Kamaruddin Badruzaman ya. Kamaruzaman ini kolega saya. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah pemikiran Al-Qurani berkembang juga gitu di Aceh? Ya, jawabannya ya. Tetapi bukan pada Hamzah Fansuri. Karena Hamzah Fansuri itu diduga sudah wafat pada tahun 1527, artinya pertengahan awal bahkan ya, awal abad ke-16. Itu menurut penelitian Pak Gio dan Kalus yang terakhir. Sementara Al-Qurani itu wafatnya itu tahun 1690. Gitu, 1690. 1 tahun sebelum wafatnya As-Sinkili ya. Nah, jadi sezamannya dengan Abdul Rauf Singkel, tentu dengan Nuruddin Ar-Raniri juga. Tapi murid langsungnya adalah Syekh Abdul Rauf Singkel. Bagaimana berkembangnya di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf. Insya Allah setelah ini khatam saya ingin melanjutkan ke situ. Manuskrip Aceh itu luar biasa. Tanbi Al-Mashi, Al-Mansub ila Thoriq Al-Kusasi itu salah satu karangan yang di situ menurunkan, lebih membumikan pemikiran Al-Qurani tentang wahdatul wujud. Bahkan dikontekstualisasi dalam konteks perdebatan Hamzah Fansuri dan Ar-Raniri. Bahasa Arabnya juga bahasa Arab lebih mudah dipahami kalau bagi saya. Mungkin karena orang Indonesia ya, orang Nusantara. Sementara Al-Qurani ini saya sesungguhnya, ini kalau mau Jumat malam ini, bagian baca ithaf, saya tuh seharian tuh nggak bisa kemana-mana karena saya baca dulu. Saya tidak bisa membacanya karena saya harus berbagi secara live lagi. Kalau ada keliru kan tanggung jawab saya di dunia dan akhirat ini masalahnya gitu. Nah jadi betul ada di dalam dan terutama di dalam manuskrip-manuskrip Tarekat Syatariyah. Bukan hanya di Aceh pada akhirnya. Jadi ketika di Aceh memang melalui Syekh Abdul Rauf, karena Syekh Abdul Rauf punya murid Syekh Abdul Muhyi ke Pamijahan Jawa Barat, Syekh Burhanuddin Ulakan ke Sumatera Barat. Itu pemikiran-pemikiran Al-Qurani dan Al-Kusasi sebetulnya itu menyebar. Coba kalau ditanya orang Jawa nih di Keraton Cirebon, di Kesunanan Surakarta, di Cirebon, Yogyakarta, itu ditanya tokoh Al-Kusasi itu pasti tahu. Gitu. Kalau di Minangkabau itu Syekh Kosasi dikenalnya, itu ada mitologisasinya bahkan gitu ya. Nah jadi ini pemikiran yang abadi, pemikiran yang terlepas dari setuju atau tidak itu, pemikiran tentang wahdatul wujud, tentang tauhidul wujud, itu sesungguhnya itu berkembang. Tapi memang kaitannya dengan pertanyaan Kang Zubair tadi itu, memang saya juga agak heran bahwa di dalam turunan-turunan manuskrip itu tidak ada yang menyebut tauhidul wujud. Itu hanya Al-Qurani gitu. Walaupun penjelasannya itu ada, tetapi tetap yang lain menggunakan wahdatul wujud. Ini mungkin PR tersendiri kalau saya orang peneliti yang masih mau nulis penelitian, ini sesungguhnya penelitian yang menarik juga antara wahdatul wujud dan tauhidul wujud. Sobat Ngariksa, kita sudah sampai pada akhir dari perjumpaan kita yang ini sudah sampai 1,5 jam. Pernah ada yang bilang ke saya, Kang Oman itu nggak kelamaan tuh 1 jam, 1,5 jam. Saya bilang nyatanya banyak yang masih standby gitu. Jadi ini bukan program instan yang 3 menit, 5 menit kemudian viral. Tidak, saya tidak memikirkan viral. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam manuskrip.